Shalom untuk semua teman-teman yang sedang ada di rumah dimanapun kalian berada. Izinkan hari ini saya share tentang apa yang saya sedang dapat dari Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan sedang ajarkan saya. Tapi sebelumnya izinkan saya bersaksi terlebih dahulu. Selama masa remaja saya, kita semua tahu yang namanya cinta monyet ya, namanya punya pacar, kekasih, TTM, HTS, banyak lah. Saya selalu menghadapi cowok-cowok yang menurut saya kurang menarik, yang suka saya menurut saya kurang menarik. Sampai di satu titik saya jenuh dengan setiap kisah-kisah cinta saya, sampai di suatu hari saya tuh sangat-sangat jenuh dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kayaknya asik Tuhan kalau punya kekasih, punya pacar yang bisa bekerja bersama dalam lawatan, dalam pelayanan gitu. Sampai suatu hari, cerita pendeknya pada tanggal 25 Mei 2019 di hari ulang tahun saya, Tuhan memberikan saya sebuah kado yang terbaik mungkin. Hari itu Tuhan memberikan saya dan mempercayakan saya seorang partner. Hari itu saya sungguh sangat amat mencintai, saya sungguh amat memegang erat kepada satu pribadi ini. Pokoknya saya terus mencintai, saya terus pegang erat. Tapi saya mikir dan saya merenungkan, kok semakin saya mencintai, semakin saya give, semakin saya love, kok kayaknya hati saya malah semakin kosong. Kok kayaknya saya malah semakin jauh dengan Tuhan. Bahkan ada di satu titik di mana ada masanya saya sampai 3 bulan tidak melakukan apapun. Sampai ada di satu titik di mana selama 3 bulan kerjaan saya cuman pacaran. Saya tidak melakukan apapun. Saya tidak pelayanan, saya tidak mengerjakan apapun. Saya ibadah tetap ibadah, tapi saya tidak pernah berjumpa kembali dengan pribadinya yang memberi kado itu dalam hidup saya. Sampai hari itu ada seseorang yang khotbah di sebuah ibadah. Ia mengatakan bahwa yang kalian cintai, yang kamu cintai itu pemberiannya, kebaikannya, atau yang kamu cintai adalah pribadinya yang memberi atau Tuhannya. Jadi hari itu saya merenungkan dan saya merasa, iya ya Tuhan, ternyata yang selama ini saya cintai itu cuma sekedar kado yang Tuhan berikan, bukan pribadimu yang memberikan saya kado itu. Dan hari ini mari sama-sama kita masuk dalam firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat yang ke-8. Di versi The Message-nya saya siapkan, "Don't take bribes. Bribes blind perfectly good eyes and twist the speech of good people." Hari itu dibilang, jangan kamu ambil suapan-suapan dalam hidup kamu, karena suapan-suapan dalam hidup kamu atau pemberian-pemberian itu dalam hidup kamu membutakan mata yang sehat, membutakan mata kita, dan memutarbalikkan kebenaran. Dan hari ini yang sangat merema dalam hidup saya. Seringkali berkat-berkat yang kita terima, kado-kado yang kita terima dari Tuhan, itu seringkali membutakan cara pandang kita. Kita cuma melihat atas apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita menerima rumah baru, kita menerima jodoh, kita menerima kulkas baru, kita menerima mobil baru. Kita cuma terpikat dengan kado yang Tuhan beri. Padahal seringkali apa yang ia sediakan itu jauh lebih besar. Padahal seringkali pribadinya itu jauh lebih besar. Di sini dibilang bribes, membutakan mata yang sangat sehat. Dan bukan cuma membutakan, tapi dikatakan bahwa ia memutarbalikkan kebenaran yang ada. Dikatakan bahwa Tuhan mendidik orang-orang yang dicintainya. Tapi pada saat kita sudah menerima berkat, pada saat berkat itu Tuhan ambil, kita akan marah. Tuhan tidak cinta saya, Tuhan benci saya tidak dicintai banyak orang. Padahal dikatakan bahwa Tuhan mendidik orang-orang yang dicintainya. Didikan menjadi sebuah hal yang sangat menyakitkan. Padahal kalau kita dididik artinya kita dicintai. Dan ini yang seringkali terjadi di kehidupan anak-anak Tuhan. Kita seringkali terlalu dibutakan dengan uang, dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Tapi kembali hari ini pertanyaannya adalah, yang kamu cintai adalah pemberiannya atau yang kamu cintai adalah pribadinya? Kembali coba cek dalam hidup kita. Jangan gampang dibutakan oleh pemberian-pemberian. Jangan gampang dibutakan oleh keinginan-keinginan hawa nafsu yang ada dalam kita. Tapi kembali
tanyakan dalam hidupmu. Yang kamu cintai adalah kebaikannya atau yang kamu cintai adalah pribadi Tuhan. Karena seharusnya kalau kita mencintai pribadi Tuhan, bahkan kita melewati badai tersulit pun, bahkan kita melewati lembah terdalam pun, kita tidak akan pernah pahit kepada Tuhan. Karena yang kita cintai adalah pribadinya, bukan kebaikannya saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.